Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kembali kita masuk di pembahasan kita mengenai ghulu fi kuburi salihin. Kita sudah selesai dari pembahasan kemarin dan bab ini masih sedikit berbicara mengenai kubur as-salihin. Jadi musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan lagi tentang kubur karena masya Allah ini bahayanya dan dia merupakan ini fitnah minal awwalin, dari umat-umat dahulu ini sampai sekarang. Ini merupakan ini cobaan umat-umat dahulu sampai ini sekarang. Ini seperti hidup di sini disebutkan au qad hadzal bab min ajli umur li ajli nahyi anil ghulu fi quburi salihin. Jadi bab yang disebutkan ini disempurnakan lagi karena apa? Untuk mempertegas tentang larangan ghulu terhadap kubur orang-orang saleh, dan juga ketika seorang ghulu terhadap kubur orang-orang saleh akan membuat dia beribadah kepadanya, menyembahnya. Ini walaupun dikatakan mereka mengatakan mereka tidak menyembah, ya. Kalau antum katakan kepada mereka, ini kalian itu pergi di sana menyembah kubur, mereka mengatakan tidak. Mereka mengatakan ya kami tidak sujud di sana, kami tidak. Padahal yang namanya menyembah ini ya memberikan ibadah. Antum memberikan ibadah di sana dari nazar, dari ini berdoa, dari menyembelih dan lain, bertawasul di sana. Ini maka dia disebut dengan ya ini menyembah. Engkau memberikan ibadah kepada mereka, maka itu disebut engkau menyembah. Karena menurut mereka mungkin menyembah di sini ya ruku dan sujud. Ini ruku dan sujud di sana. Idza abada min dunillahi sarat awthanan. Dan di sini ada doa Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa dalam hadis nanti kita sampai. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sampai berdoa, ya. Rasulullah sampai meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kuburnya itu tidak menjadi wasan. Ini agar tidak menjadi ini sesembahan, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ya. Allah kabulkan dengan apa? Dibangunnya tiga tembok di sana. Ya. Dibangun sampai tiga tembok. Yang kalau misalnya orang berdiri di hadapan kubur ini ada jaring-jaring contohnya, ada dinding lah. Ini dindingnya tapi di situ pakai las-lasan besi. Satu dikatakan walaupun terhalang seperti ini masih dikatakan dia itu menghadap kuburan. Tapi kalau sudah 1, 2, 3, bahkan dikatakan di sana sudah ada lagi dinding keempat, maka orang di situ walaupun dia mau menyembelih, dia mau bersumpah, dia mau bertawasul, itu tidak kembali kepada kuburan. Dia jatuh ke dalam kesyirikan, tapi kuburan Rasulullah tidak menjadi ini wasan. Karena apa? Sudah dihalangi dari dinding-dinding itu. Dinding-dinding itu contohnya mungkin ini ada sebuah kubur yang dikunci mati di sana dengan berbagai dinding, ada 1, 2, 3. Walaupun dia jatuh ke dalam kesyirikan, tapi kuburan yang ada di dalam itu tidak menjadi ini sesembahan. Ini tidak menjadi ini sesembahan.
Jadi ketika sebuah kubur itu sudah dijadikan sebagai tempat-tempat beribadah, maka kubur itu menjadi wathan. Ini nanti insya Allah disebutkan apa itu, ya ini wathan. Wa radal musannif rahimahullahu taala bi dzikri hadzal bab annahu yahdhuru min al-ghulu fi quburi salihin alladhi wa sabab kufri fil awwalin wal akhirin. Jadi masya Allah ya, ini terjadi fitnah yang dari dahulu. Tapi yang anehnya kenapa terus berulang? Kesalahannya terus dia berulang. Sudah disebutkan bahwasanya dahulu itu kesalahan. Ya alal kitabi la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Wa la tattabi ahwa alladziina faddalu min qawmin adallu katsiran wa an sawa'i sabil. Wahai orang-orang ahlul kitab, janganlah kalian ghulu. Jangan kalian berkata terhadap Allah kecuali sesuatu yang hak, dan jangan kalian mengikuti orang-orang yang telah tersesat dahulu. Jangan kalian mengikuti orang-orang yang telah tersesat ini dahulu. Tadinya seperti itu. Berulang ketika manusia mereka jauh dari ilmu, maka mereka akan kembali jatuh. Mereka akan kembali jatuh. Orang yang berilmu saja kadang dia jatuh ke dalam kesalahan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak berilmu? Orang berilmu saja kadang dia jatuh. Dia terperangkap ke dalamnya ini lembah kemaksiatan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak berilmu? Orang yang mengetahui bahwasanya ini salah saja kadang dia masuk. Apalagi dengan orang yang tidak mengetahui. Tentu mereka akan lebih sering masuk ke dalam kesalahan itu, karena mereka tidak tahu bahwasanya itu adalah kesalahan. Mereka tidak tahu bahwasanya itu adalah kesalahan. Fama waqa'a umamu fi syirki billahi subhanahu wa ta'ala illa bi sababi wulufi salihin. Dan tidaklah jatuh orang-orang dahulu dan sampai sekarang ini ke dalam kesyirikan kecuali disebabkan karena hulunya mereka terhadap orang-orang saleh. Jadi tidaklah jatuh orang-orang ke dalam kesyirikan dari orang-orang zaman dahulu sampai sekarang kecuali karena hulunya mereka terhadap orang-orang saleh. Apakah disebabkan karena kuburnya mereka? Ketika mereka dulunya dan mereka datang ke sana, mereka menganggap bahwasanya orang ini dahulu adalah orang-orang yang saleh. Kalau kami menyampaikan doa kami kepada mereka, mereka sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kami menyampaikan kepada mereka doa, mereka akan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang anggapan mereka bahwasanya orang yang di dalam kubur itu masih mendengar. Bahkan ketika mereka meninggal dunia, mereka sudah dicabut ruhnya, itu mereka masih mendengar. Maka antum dapati ada orang-orang yang ketika keluarganya sudah meninggal dunia, sudah terbujur kaku, sudah pucat, masih disuruh bisikan sesuatu. Masih disuruh bisikan sesuatu, perkataan terakhirmu kepada mayit, disuruh bisikan. Ini tentu ini sesuatu yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Ketika mungkin mereka hanya mengatakan maafkan saya, ini biasa. Tapi ketika mereka sudah mengatakan ini tolong saya ini, maka ini sudah jatuh ke dalam kesyirikan. Bahkan dalam keadaan baru masih dalam keadaan di atas tempat tidur ketika dia barusan meninggal. Karena kan sering dikatakan seperti itu. Ini perkataan terakhirnya kepada mayat apa? Engkau pergi berbicara kepada dia, curhat. Padahal yang dikatakan dalam hadis itu apa? Lihat wajahnya. Memang di sana disebutkan ada tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang mayit itu dia mendengar. Tapi itu tidak bisa dilebarkan kepada mayit. Itu tidak bisa dilebarkan kepada yang lain, sebagaimana hadis Rasulullah SAW di jenazah, apabila jenazah itu diletakkan di atas pundak dan dibawa ke kubur, fayasma kullu sautin, dia mendengar semua suara. Lau sami'a la sa'iqa, kalau seandainya kalian mendengar ucapan dia,
apa yang dikatakan kalian akan pingsan. Jadi tidak bisa dibawa kepada yang lain. Dan juga hadis yang menyebutkan ketika jenazah ini dibawa di dalam kubur sudah diletakkan, dan ketika orang-orang itu pergi, dia mendengar di dalam kubur itu mendengar terompah terakhir. Tidak bisa dilebarkan kepada yang lain. Maka mereka kadang-kadang seperti itu, mereka datang di kubur, mereka menganggap bahwasanya kuburan ataupun di kubur itu masih mendengar. Maka mulailah mereka bertawassul, mereka menyampaikan doa kepada penghuni kubur, karena mereka memang anggapan mereka bahwasanya penghuni kubur itu mendengar. Padahal dalil-dalil ini jelas menyebutkan tentang tidak bisa mendengarnya, yaitu mayit. Tidak bisa mendengarnya yaitu mayit. Apakah kuburnya mereka, apakah ini zatnya mereka? Jadi bahkan bukan ketika mereka sudah meninggal, bahkan ini orangnya tersebut. Pada zaman Rasulullah SAW, ketika beliau meludah, itu para sahabat berebut, itu khusus untuk Rasulullah dan tidak diberikan kepada yang lain. Tidak diberikan kepada yang lain. Bekas minumnya Rasulullah SAW sebagaimana hadis Ibnu Abbas dan hadis Abu Hurairah. Para sahabat mereka berebut. Utiya Nabi SAW bisyarabi wa yaminihi ulam wa yasarihi asyakh. Didatangkan kepada Rasulullah SAW air minum, beliau minum. Di sampingnya ada anak kecil, di sampingnya ada orang tua. Rasulullah SAW berkata kepada anak kecil, "Ata'ani anti haula?" Apakah engkau mengizinkan saya memberikan sisa air minum saya ini kepada mereka, orang yang sudah dewasa ini? Sahabat kecil ini mengatakan tidak, saya tidak akan memberikan bagian saya dari sisa air minum kepada mereka, mencari berkah. Kepada selain mereka maka tidak. Kepada selain dari Rasulullah SAW ini tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Dan ada kemudian di sana ada sorbannya Rasulullah, ada rambutnya Rasulullah, ada sendalnya Rasulullah SAW. Ini semua kedustaan. Ini semua kedustaan untuk menipu kaum muslimin, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW yang dibangun tidak di atas ilmu. Cinta kepada Rasulullah SAW itu dengan kita mengamalkan hadis-hadisnya, kita menjaga hadis-hadisnya, kita menerangkan orang yang menipu umat dengan menggunakan namanya. Itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW, bukan dengan mengambil barang-barang yang dikatakan bahwa ini peninggalan Rasulullah SAW dalam keadaan semua adalah yaitu kedustaan. Hadis Rasulullah SAW menyebutkan seperti itu. Juwairiyah bin Haris disebutkan bahwasanya mata Rasulullah SAW saya ba'da mati. Rasulullah SAW setelah meninggal dunia tidak meninggalkan sesuatu apapun. Semuanya dihilangkan, dan para sahabat mereka mengerti dan mereka telah dijelaskan tentang bagaimana perbuatan orang-orang sebelum Rasulullah SAW terhadap nabinya. Nanti ini sudah dijelaskan pada bab berikutnya bagaimana Rasulullah SAW itu mencegah kerasnya beliau, detailnya beliau menjelaskan tentang kesyirikan. Beliau tutup semua celah. Lalu datang orang setelahnya menyebutkan ini rambutnya Rasulullah, ini adalah sorbannya Rasulullah, ini adalah sandalnya Rasulullah, dan mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang keramat, mendatangkan berkah. Padahal Rasulullah SAW disebut oleh istri Rasulullah SAW, mata Rasulullah SAW ba'da mauti syai', tidak ditinggalkan sesuatu apapun. Jadi mereka dulu dalam bentuk kuburan ketika mereka sudah meninggal dunia, ketika mereka masih hidup, dan segala sesuatu yang mereka bisa menjadikan barang-barang dari orang-orang saleh itu sebagai alat-alat untuk mencari berkah. Alat-alat untuk mencari berkah. Dan bahkan antumnya di sana aneh-aneh mereka melakukan ini
perkara-perkara yang menjatuhkan mereka ke dalam ini kesyirikan. Ini sangat aneh. Dan masya Allah ini, qala syekhuna, kita diperintahkan ya. Memang kita diperintahkan untuk menghormati orang-orang saleh, diperintahkan. Kita diperintahkan untuk menghormati mereka. Rabbuna ya'muruna an nahtarimahum wa nahana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memuliakan orang-orang saleh. Sebagaimana kita bahas dalam hadis ini dalam pembahasan Riyadhus Shalihin, dan Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memuliakan mereka secara berlebihan sampai memberikan kepada mereka hak-hak rububiyah. Sampai memberikan kepada mereka ini hak rububiyah, memberikan kepada mereka hak-hak ini uluhiyah, memberikan kepada mereka hak-hak rububiyah. Contohnya kadang di antara mereka datang kepada orang-orang saleh dan meminta rezeki di sana. Meminta rezeki. Ini masya Allah, ini kesalahan yang sangat parah. Ya. Dia datang di kuburan dan dia minta rezeki situ dalam keadaan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani paham tentang yang memberikan rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebagian kaum muslimin yang seperti itu, mereka datang di kuburan, mereka minta rezeki di sana. Mereka meminta sesuatu yang itu mempunyai, yang merupakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka memberikan dalam hal ini ubudiyah, mereka memberikan ini ibadah kepada penghuni kubur itu, kepada orang-orang saleh. Antum lihat mereka kadang rukuk di sana. Mereka rukuk dengan ruku yang sudah kalah orang sholat, yang sudah masya Allah, yang sudah sangat berlebihan. Orang sholat ini seperti itu, dan mereka sudah sampai berlebihan, cium tangan kanan kiri atas bawah semuanya. Ketika ini jalan kepada mereka sampai ada yang sudah masya Allah, sudah sangat berlebihan sekali. Ini sudah sangat berlebihan. Dalam keadaan dijelaskan oleh para ulama, semua kita lihat ini kuburan itu semua itu dia sama, ya. Kubur itu semua sama, tidak boleh dibedakan. Makanya di sana Ali bin Abi Thalib memerintahkan seorang tabi'in, Abi Tayyah Sa'id bin Hunayf. Qala li Abi Thalib radhiyallahu anhu, ala amuruka kama ya'muruni Rasulullah SAW. Maukah saya perintahkan kepadamu sebagaimana apa Rasulullah SAW perintahkan kepada saya? Allah tajida qabra musyrifan illa sawaitaha. Tidaklah engkau menemukan kuburan yang berbeda yang begini kecuali engkau samakan, rapatkan semuanya. Jadi tidak ada di sana perbedaan. Mau ini kuburannya Nabi, ini kuburannya orang soleh, ini kuburannya siapa, ini kuburannya, tidak ada perbedaan. Semua disamakan. Semua disamakan. Adapun kalau orang mengatakan bagaimana kuburan Rasulullah, itu doa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdoa agar kuburnya ini tidak menjadi wathan, sesuatu yang diibadahi. Doa Rasulullah SAW, maka dibangunlah orang-orang di sana yang mengerti. Mereka bangun sampai tiga lapis dinding, bahkan dikatakan ada 4 lapis. Maka kalau antum di sana itu antum di samping ada banyaknya orang mau datang ke sana melihat kuburan Rasulullah, itu antum tidak bisa lihat sampai tembus ke dalam. Tidak bisa antum lihat tembus sampai ke dalam. Tidak bisa tembus sampai ke dalam. Dan dikatakan di sini apa? Wajib ayyakuna kuburu sawa. Wajib semua kubur sama. Tidak boleh ada beda sama sekali. Apalagi mau dikasih warna ini merah, kuning, hijau, pakai marmer yang mahal. Orang yang mempunyai kedudukan seperti ini akan ditinggikan. Bahkan ada di sebuah tempat, masya Allah, kuburan itu ketika kita datang kita, masya Allah, ini kuburan apa masjid? Kala-kala masjid agung di tempat ini. Lantaran bagusnya, lantaran besarnya kuburan
kuburan itu. Kita datang di sebuah tempat, kita hilang, itu masjid kok seperti itu di tempat yang jauh seperti tidak ada orang yang datang berkali-kali. Kita ternyata setelah kita tanya-tanya, orang mengatakan itu bukan masjid, itu kuburan. Masya Allah. Orang seperti ini, masya Allah, dia telah menjadikan keluarganya sebagai sesuatu yang diibadahi. Maka masya Allah, kuburan semua sama. Dan pada dasarnya Rasulullah SAW melarang dari membangun kuburan. Rasulullah SAW melarang membangun kuburan. Nah, Rasulullah SAW saya lupa lafaznya, itu seperti itu. Tidak boleh dicat, tidak boleh dibangun. Maka tidak boleh antum di sana mau susun bata satu. Mereka memakai hadis bahwasanya satu jengkal, lalu mereka membata, lalu mereka taruh di sana, disusun berbentuk ini. Kuburan tidak boleh sama sekali. Antum mau pasang batu-batu di sana, ada perbedaan di sini kuburan di sana rata, ada daun-daun. Lalu ada orang yang datang di sana, dia ambil batu-batu yang granit kecil-kecil yang putih-putih diletakkan di sini, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Karena apa? Ditakutkan nanti orang-orang akan mengatakan, wah ini kuburan ini beda dengan yang lain. Kemungkinan ada sesuatu padanya sampai dibedakan seperti itu. Dan ini juga merupakan kebiasaan non muslim. Antum jalan-jalan di kuburan orang-orang yang non muslim, antum lihat ini sangat jelas perbedaan kuburan orang kaya dan kuburan orang miskin. Bahkan mereka itu mereka kumpul uang itu untuk apa? Untuk nanti bagaimana mereka memperbagus kuburannya. Susah mereka jadi meninggal. Dan orang-orang Islam kadang ikut-ikut. Sampai ada orang yang mengatakan, saya tidak mau masuk Islam karena apa? Pengurusan jenazah sangat susah. Syarat terlalu banyak. Jadi masalah ya ini seperti itu. Warawahul Malik fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma taj'al qabri wathanan yu'bad. Jadi antum bayangkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tahu ini tentang bagaimana orang-orang terdahulu dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dan bahkan ini umat-umat sebelumnya, mereka begitu buluk kepada orang-orang saleh, kepada nabinya, sampai Rasulullah berdoa. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Wahai Allah, jangan engkau jadikan, tolong jangan engkau jadikan kuburan saya sebagai wathan yu'bad. Sampai Rasulullah berdoa seperti itu. Dan dikatakan di sini wathan hiya kullu ma yu'badu min dunillah min hajar aw syajar aw ghairi dzalik alladzi laisa lahu surah, sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dari pohon, batu, kuburan dan semua segala sesuatu yang dia tidak mempunyai gambar. Itu disebut dengan wathan. Jadi kalau ketika dia mempunyai bentuk gambar seperti gambar seorang laki-laki, gambar seorang wanita, atau gambar hewan berbentuk hewan, apakah dia dalam bentuk patung atau dalam bentuk gambar, maka ini disebut dengan ini sonam. Disebut dengan sonam, bukan ini wathan. Walaupun kadang diitlakan juga wathan ini adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, sampai patung-patung pun. Dan di sana ada kaidah, ada istilah idza iftaraqa yaitu ijtama. Apabila berkumpul dua istilah maka dia inilah pengertiannya beda. Wathan dan sonam terkumpul, maka wathan ini adalah segala sesuatu yang diibadahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak pernah bentuk
Adapun sanam adalah segala sesuatu yang ibadah selain Allah Subhanahu wa taala yang dia mempunyai bentuk. Seperti apa patung manusia ini, patung orang ini, atau dalam bentuk gambar, atau bentuk ini hewan, atau bentuk ini hewan. Antum bayangkan saja Rasulullah SAW ini berdoa seperti itu. Karena takutnya beliau jangan sampai kuburan beliau itu menjadi ini sesuatu yang ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kabulkan. Dan Allah ini kabulkan itu. Dan disebutkan oleh Syekhuna hakul kubur alaina, kubur itu dia mempunyai hak. Dia punya hak yang harus kita berikan ketika kita mungkin datang ke sana. Yang pertama disebutkan ada dua. Kita memuliakan. Memuliakan dengan apa? Ketika datang di sana antum jangan duduk. Ini dosa besar ya. Duduk di kuburan itu dosa besar. Duduk di kuburan itu dosa. Ini dosa besar. Dosa besar. Disebutkan dalam hadis ini seperti itu. Antajis al-qabri ini antahika thiyabaka. Engkau terbakar bajumu dan bakaran itu mengenai kulitmu itu lebih baik. Khairul laka min ajlisa alal kubur. Itu lebih baik daripada engkau duduk di kubur. Duduk di kubur itu dosa besar. Duduk di kubur itu dosa besar. Antahika thiyabaka. Terbakar bajumu lalu bakaran itu mengenai kulitmu itu lebih baik daripada engkau duduk di atas kubur. Ini tidak memuliakan kubur. Masuk di kubur di situ diinjak-injak kuburannya, untuk melihat proses penguburan jenazah. Ada orang yang ketika dia datang di sana keluarga diinjak-injak kuburan yang lain. Ini tidak boleh. Ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Masuk pakai sendal. Tapi di sini masuk pakai sendal, di sini maksudnya apa? Antum injak kuburan itu pakai sendal. Kalau seandainya di situ kuburannya itu dia tidak ada duri-durinya, bagus, maka ketika masuk di halaman kuburan itu tidak boleh pakai sendal lepas. Tapi kalau seandainya di kuburan di situ banyak durinya, maka antum ini masuk pakai sendal. Masuk pakai sendal disebut oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala seperti itu. Dan hak dari kubur yang berikutnya adalah kita tidak boleh hulu. Itu hak dia. Hak dia kita menghormati dan tidak boleh hulu dengannya. Dan tadi sudah disebutkan bahwasanya ini Rasulullah sampai ini beliau berdoa sampai beliau ini berdoa tentang jangan sampai kuburannya menjadi wasan. Dan disebutkan tadi bahwasanya apa? Sampai dibangun tiga dinding. Sampai dibangun tiga dinding, bahkan ada 4 dinding, bahkan ditaruh lagi sekarang mungkin wallah yang ditaruh lagi yang merah-merah itu yang kayak di jalan itu. Kalau ada orang pernikahan itu yang warna orange warna merah untuk palang-palang orang mobil jalan ditaruh itu lagi. Karena ini banyak dari kaum muslimin yang datang di sana itu seperti itu, mau bertawasul di kuburan Rasulullah. Mereka mau bertawasul. Walid bin Jarir di sana an Sufyan, an Mansur, an Mujahid, afara'aitumul Lata wal Uzza. Allah katakan dalam Al-Quran, apakah kamu patut menganggap Lata dan Uzza sebagai sesembahan? Lata dan Uzza ini adalah Lata disebutkan di sini, Uzza dibahas. Nanti insya Allah dibahas pada pertemuan berikutnya. Lata ada disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki pada zaman dahulu. Ini adalah orang yang sering melayani jamaah haji. Walaupun di sini ada dua qiraah Lata dan Latta. Ada dua qiraah afara'aitumul Latta, afara'aitumul Latta. Ada dua qiraah. Qala, kita jelaskan satu saja. Karena yalutu lahubus ini sawi. Ada seorang laki-laki yang dia itu ini
melayani jamaah haji, dia memberikan air minum, dia apa? Membuat adonan roti dari tepung dan jadi lemak, dan dicampur dengan air lalu disiapkan jamaah haji. Ketika dia meninggal dunia, orang mau mengenangnya, maka dibangunlah ini tempat patung dia. Famata fa'aqafa ala qabrihi, dia meninggal dan di orang ini beribadah. Aqafa ala qabrihi. Qala Abu Jauza an Ibn Abbas kana yalutu sawiq lil hajj. Jadi dia itu membuat itu untuk ini jamaah haji. Dan ini juga antum perhatikan ini, ketika orang-orang soleh itu antum muliakan mereka ini sekedar ya ini biasa saja, jangan sampai ini berlebihan, jangan sampai berlebihan. Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatul qubur wal mutakhidin 'alaiha al-masajid wa surat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang ziarah kubur. Ini misalnya nanti dijelaskan, ini sekarang dijelaskan karena di sini memang khilaf antara ulama mengenai hukum wanita ziarah kubur, ya. Ada yang mengatakan sama mereka itu dilaknat, ada yang mengatakan bahwasanya mereka makruh, ada yang mengatakan bahwasanya boleh. Nanti saya jelaskan. Wa taqidina alayya masajid, dan menjadikan kubur itu masjid. Sudah bahas tentang bagaimana kubur itu masjid. Wasuraj ini apa? Lentera. Antum lihat kadang di kuburan itu mereka pasang lampu-lampu. Ada kadang di waktu-waktu tertentu mereka pasang. Hadis ini dikatakan bahwasanya sanaduhu dhaifun jiddan. Sanadnya ini sangat dhaif. Sangat dhaif, dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani min tariqi, ini Abu Saleh Maula Ummu Hani. Yarwiha Ibn Abbas wa huwa matrukul hadis. Jadi dikatakan bahwa hadis ini matruk. Hadis ini matruk, dan ketika seorang dikatakan matruk berarti hadisnya tidak dipakai. Maka dikatakan di sana apa? Hadisnya dhaif jiddan, sangat dhaif. Dan sebagian jadi mengingkarinya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini diingkari. Wa riwayatu an Ibn Abbas, yang kita baca sedikit ini karena hadis ini yang dipakai oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya apa? Perempuan yang ziarah kubur itu dilaknat. Ternyata hadisnya apa? Sangat dhaif. Sangat dhaif. Nanti insyaallah kita bahas. An Ibn Abbas wa huwa matruk. Ini Ibn Abbas munqati, dan riwayatnya dari Ibn Abbas itu munqati. Munqati di sini apa? Terputus. Contohnya apa? Dia mau riwayatkan dari Ibn Abbas, diriwayatkan langsung dari Ibn Abbas. Ternyata apa? Putus. Tidak ada jalan dia sampai kepada Ibn Abbas, terputus. Berarti memang ketika dikatakan hadis ini dhaif jiddan, jelas. Dhaif, hadisnya sangat jelas. Maka penting ya ketika antum membaca hadis, melihat hadis itu tidak hanya melihat lafaznya, antum lihat keterangan di bawah. Karena seperti ini hadisnya dikatakan apa? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatul qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatul qubur, wanita yang melaknat yang ziarah kubur. Langsung antum katakan wah berarti perempuan yang ziarah kubur itu dilaknat. Maka penting antum melihat hadis itu keterangan di bawah. Dia dhaif jiddan, sahih atau hasan dan lain-lain. Tidak hanya antum melihat bahwa hadis dipakai. Itu seperti itu, ya. Karena hadis itu banyak dipalsukan, banyak dia ditinggalkan dhaif, ada juga yang banyak yang sahih. Penting seorang itu dia melihat keterangan hadis, catatan kakinya, ya. Dan hadis ini apa? Dhaif jiddan. Muta'alliqun yal'anu zairah. Al-qubur lakin kalamu dhaif fa yakunu hadha hadis lam yasih min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini sama sekali tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas tentang mengenai ziarah kubur, mengenai laki-laki dan
yaitu perempuan. Ikhtalafa fi hukmi ziaratil kubur. Yang pertama, khilaf ulama mengenai hukum ziarah kubur. Ada yang mengatakan bahwasanya mutlak dibenci, laki-laki dan perempuan itu dilarang. Ada sebagian ulama mengatakan sampai seperti itu. Dan ini perkataan tadi. Mutlak laki-laki dan perempuan itu ini dimakruhkan bagi mereka ziarah kubur. Perkataan sebagian ulama, bahkan laki-laki. Perkataan yang kedua, qala Ibn Hajar Al-Asqalani ala jawadi dzalik. Di dalam kitab beliau yaitu Fathul Bari. Dan ini yang rajih, laki-laki itu boleh ziarah kubur. Adapun terhadap perempuan ini yang khilaf di antara ulama. Syekh Albani, Syekh Mubil, Syekhuna beliau mengatakan tentang bolehnya ziarah kubur. Dan sebagian ulama dari ulama-ulama Hanafi dan ulama-ulama Syafi'i, ini bukan semuanya ya, sebagian. Ada yang mengatakan perempuan itu haram ziarah kubur. Bukan semua ulama Syafi'i ya. Karena ulama Syafi'i ini banyak ya, dari keturunan ulama yang belajar sampai Imam Syafi'i sampai ke bawah. Ini ada yang mengatakan bahwasanya boleh, ada yang mengatakan ini tidak. Kita bahas di sini. Ini dalil-dalilnya agar antum nanti jelas. Ini orang mengatakan ziarah kubur, oh ini seperti ini. Dan hadis yang tadi saya juga karena lupa, hadis yang Rasulullah SAW melaknat wanita ziarah kubur. Ini dia punya pendukung. Istilahnya ada hadis yang lain yang semisal. Hadis yang tadi apa? Dhaif jiddan. Karena Rasulullah SAW ziaratul kubur. Rasulullah SAW melaknat perempuan yang ziarah kubur. Ini sangat dhaif. Ada dua hadis yang mendukung yang maknanya sama. Namun dikatakan oleh Syekh Muna, kedua hadis itu sama-sama baik. Jadi tiga hadis yang mengatakan tentang dilaknatnya perempuan di ziarah kubur ini semuanya dhaif. Semuanya ini dhaif. Maka pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya ziarah kubur bagi perempuan ini haram, bahkan dilaknat, ini semua terbantahkan. Terbantahkan. Ada satu hadis yang di sana hadisnya itu sahih, namun di sini tidak dikatakan haram. Sebagaimana hadis ini salah seorang sahabi ya, beliau mengatakan nuhina an ziaratil kubur walam ya'zim alaina. Rasulullah SAW melarang kami dari ziarah kubur, tapi melarang perempuan. Rasulullah SAW melarang kami dari perempuan untuk ziarah kubur, walakin lam yu'zam alaina, tidak diazam, berarti tidak diharamkan. Berarti apa hukumnya? Ini paling tidak makruh. Kalau sampai haram tidak. Adapun dalil-dalil para ulama yang mengatakan tentang bolehnya sangat banyak. Sangat ini banyak. Rasulullah SAW mengatakan kuntu nahi min ziaratil kubur fazuruha. Dulu saya melarang kalian dari ziarah kubur, maka saya ziarah. Fa'innaha, karena sesungguhnya ziarah kubur itu ini dzukira, mengingatkan dari kematian. Tudzakirukumul akhirah, karena mengingat dengan ziarah kubur akan membuat kalian ini mengingat kematian, mengingat ini akhirat. Dan banyak dalil yang lain yang sahih yang menunjukkan tentang bolehnya wanita itu ziarah kubur. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang saya katakan ketika saya ziarah kubur? Jadi Aisyah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang saya katakan ketika saya ziarah kubur? Rasulullah tidak melarang. Rasulullah mengatakan baca doa ini. Baca doa ini. Dan hadis yang lain, hadis Anas bin Malik muttafaqun alaihi, qala malam Nabi sallallahu alaihi wasallam tabiqilal kabir. Rasulullah SAW lewat di situ, ada seorang wanita yang menangis di kuburan. Rasulullah SAW tidak melarangnya. Ini untuk berada di kubur. Jadi ini khilaf di antara ulama mengenai wanita ziarah kubur. Amun telah jelas. Ya. Amun telah jelas bahwasanya apa hukum dalil-dalil yang menyebutkan
keharaman semuanya dhaif. Ini semua dhaif. Dan Syekh rahimahullah taala beliau berpendapat ini haramnya wanita ziarah kubur. Syekh Mukbil, Syekh Albani dan Syekh Abdul Rahman Syekhuna ini rahimahumullah mengatakan tentang bolehnya ziarah kubur. Insyaallah ini seperti itu kalau sudah masuk waktu ini saya turun dulu ke Fathul Majlis. Yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya silakan. Ini bertanya di grup kalau sudah masuk ini atau mungkin nanti pertemuan berikutnya kita buka pertanyaan mengenai ini pembahasan tentang kubur. Karena insyaallah pertemuan berikutnya sudah selesai dari pembahasan tentang ini kubur, kita masuk ke pembahasan yang lain. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.